Baik, selamat pagi Muhammad Wahyu. Terima kasih sudah datang untuk sesi diskusi atau coaching hari ini. Bagaimana kabarmu, Nak? Alhamdulillah Bu, saya baik. Terima kasih. Saya senang sekali loh Bu berdiskusi dengan Ibu ya. Baik. Ibu juga senang bisa berbicara atau berdiskusi dengan Nak Wahyu. Nah, sebelum kita mulai, apa nih yang ingin kamu capai dari sisi diskusi atau coaching kita pada hari ini? Begini Bu, saya ingin membahas beberapa yang kesulitan yang saya hadapi, terutama dalam Hmm, pelajaran bahasa Inggris Bu. Nah, terutama baik. dalam pemahaman teks dan menulis esai. Saya merasa Mm-mm. sering kesulitan memahami bacaan dan mengekspresikannya ide saya dalam tulisan itu. Oke, baik. Terima kasih ya, Nak Wahyu sudah mau berbagi. Bisa nggak Nak Wahyu ceritakan lebih rinci tentang kesulitan apa sih yang Nak Wahyu hadapi dalam memahami teks bahasa Inggris? Ya bisa dong Bu ya. Gini Bu, saya ketika Baik. membaca Mhm, teks bahasa Inggris itu, saya seringkali mhm. tidak mengerti beberapa kata ya atau frasa. Oke. Nah, jadi Mhm. yang membuat saya kesulitan ini memahami keseluruhan isi teks. Nah, selain itu, Oke. saya juga Mhm. merasa kesulitan dalam menemukan ide utama dan detail pendukung dalam bacaan. Seperti itu, Bu. Oke. Mhm, mhm, mhm. Jadi itu adalah masalah yang cukup umum sih sebenarnya dihadapi banyak siswa loh, Nak. Nah, bagaimana dengan menulis esai? Apa Nak Wahyu punya kesulitan yang ditemui pada saat menulis esai? Iya, Bu. Saya merasa ketika menulis esai itu, saya merasa sulit ya. Karena apa? Karena Hmm, sulit untuk menyusun ide-ide dengan jelas dan logis. mhm, Saya mhm, juga sering mhm, khawatir nih ya mhm. tentang Ya. bahasa dan kosakata yang saya gunakan. Oh, iya, 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 betul. Mhm, mhm. Oke, baik. Jadi terima kasih ya Nak Wahyu ya sudah menjelaskan tentang apa ya, keluhan kamu lah ibaratnya. Jadi pernah nggak Nak, eee, kamu mencoba metode belajar gitu, metode belajar tertentu gitu misalnya untuk membantu memahami teks dan menulis esai. Contohnya nih seperti membaca lebih banyak materi dalam bahasa Inggris atau meminta bantuan teman. Pernah nggak itu Nak dilakukan? Sering, Bu. Saya sering biasanya diskusi sama kawan kan, dan juga Mhm, kadang bisa membaca buku dan artikel iya, dalam bahasa Inggris, ya kan. Dan juga mhm, mhm, saya sering minta bantuan sama teman kan, dan aktif ya iya, bertanya. Cuma mhm, itu Bu saya masih sampai saat ini masih merasa kesulitan dan masih kurang efektif oke. dalam pembuatan esai itu. Iya, mhm, mhm, mhm. Padahal sudah mencoba membaca buku, membaca artikel ya, kemudian, meminta bantuan teman, tapi masih ada kurang aja ya, gitu ya? Baik, Iya Bu, coba nggih. deh mhm, oke, coba deh kita fokus deh pada tujuan yang ingin Nak Wahyu capai. Sebenarnya apa tujuan spesifik yang ingin dicapai Nak Wahyu terkait pelajaran bahasa Inggris ini? Bu, saya pengennya Bu seperti kawan-kawan yang lain kan, bisa memahami Mhm, teks bahasa Inggris dengan baik dan iya, juga oke, mampu menulis esai dengan jelas dan terstruktur dengan mhm, baik. Jadi itu harapan saya Bu, mhm. tujuannya. Oke, baik, bagus sekali itu. Itu kan tujuannya sangat baik ya. Nah, sekarang menurut Nak Wahyu nih, mmm, apa yang menurut Nak Wahyu bisa membantu kamu untuk mencapai tujuan tersebut tuh apa? Yang membantumu? Eee, Mungkin saya perlu menemukan cara belajar yang efektif Bu ya, dan mendapatkan Mhm, bimbingan tambahan untuk oke. memperbaiki pemahaman saya dan keterampilan menulis saya. Oke, bagus. Oke ya, baik. Mmm, Mari kita coba rancang nih ya beberapa langkah konkret yang bisa kamu ambil. Jadi Nak Wahyu, ada beberapa
langkah konkret itu ya. Mungkin ini bisa jadi bahan kamu dan bisa membantu kamu, misalnya saja membaca secara teratur. Jadi kalau kita membaca berbagai jenis teks dalam bahasa Inggris seperti artikel, cerita pendek, artikel itu kan kayak descriptive text, naratif teks ya, atau kayak report teks, kemudian cerita pendek tuh kayak fabel dan buku. Nah, serta mencatat kata-kata atau frasa yang tidak dikenal untuk dipelajari lebih lanjut. Kemudian mungkin ada sisi bimbingan tambahan. Jadi mengikuti sisi bimbingan tambahan dengan guru atau tutor untuk mendapatkan penjelasan lebih mendalam tentang konsep yang sulit dan untuk berlatih menulis esai. Kemudian ada latihan menulis. Nah, menulis esai secara rutin dengan topik yang beragam dan meminta umpan balik dari guru itu atau teman untuk memperbaiki struktur dan tata bahasa. Kemudian bisa juga nih menggunakan aplikasi pendidikan. Menggunakan aplikasi pendidikan itu seperti situs web misalnya yang menawarkan latihan interaktif dan penjelasan tentang tata cara bahasa dan kosakata bahasa Inggris. Nah, kira-kira pendapatmu gimana nih dengan beberapa langkah yang ada? Apa nih? Gimana menurut kamu ini? Saya kira tertarik Bu dengan langkah-langkah itu. Mungkin saya akan lebih banyak nanti ya, banyak membaca teks dan mengikuti sesi bimbingan tambahan yang akan sangat membantu saya. Dan juga saya mencoba menulis esai lebih sering, ya mungkin dengan bantuan dari kawan-kawan, dengan pengalaman mereka Bu. Oke, berarti ini adalah rencana aksi kamu yang akan kamu laksanakan ya? Betul ya? Iya Bu. Ya. Oke, jadi tadi membaca lebih banyak teks dan mengikuti sesi bimbingan tambahan. Bagus sekali, Nak Wahyu. Nah, sekarang mari kita tentukan beberapa langkah konkret yang bisa kamu mulai minggu depan. Misalnya nih, kamu bisa membuat jadwal membaca harian dan mengatur waktu untuk sesi bimbingan tambahan. Gimana? Nah, setuju Bu, ya saya akan coba membuat jadwal membaca harian dan coba mencari tutor atau sesi bimbingan tambahan untuk minggu depan. Oke, bagus sekali. Kita sudah memiliki rencana yang bagus ya. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kamu diskusikan atau tanyakan dan ingin kamu ajukan sebelum kita akhiri sesi diskusi ini? Saya rasa sudah sangat membantu Bu. Saya merasa nyaman dan mungkin bisa memecahkan masalah saya. Terima kasih banyak Bu ya, Hmm. Murdia ya. Oke, sama-sama ya. Sampai jumpa lagi minggu yang akan datang. Oke, terima kasih.